بسم الله الرحمن الرحيم الفاتحة إلى روح النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وذرياته وإلى جميع العلماء والمؤلفين والمصنفين خصوصا الإمام البصيري وإنا وأمهاتنا وأجدادنا وجدادنا مشايخنا خصوصا الزبير وزوجته. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. كفاك بالعلم في الأمي معجزة في الجاهلية والتأديب في اليتم. كفاك بالعلم nyukupi ka ing sira apa bil ilmi kelawan anduweni ilmu fil ummi ing dalem wong kang bil ilmi apa kelawan anane ilmu. Nggih, kelawan anane ilmu fil ummi ing dalam ummi. Cukup mukjizatan apane mukjizate fil jahiliyati ing dalam jahiliyah. Wa ta'dibi lan cukup apa anane mendapatkan pendidikan ya. Menjadi terdidik dengan baik fil yutumi ing dalem keyatiman. Al-Quran itu mana ya? Kam jaddalat itu kan ya Quran ya. Kalimatullahi min jadilin. Benar kan? Apa ada yang salah? Okay. Kam jaddalan kalimatullahi min jadilin fihi wa kam khasamal Qur'anu min khasimi. Tentarane Kanjeng Nabi itu ada dua ya, tentara dalam bentuk fisik dan dalam bentuk maknawi. Ada yang sifatnya itu maknawi bukan mati. Nah, yang dalam bentuk maknawi itu adalah adanya Al-Qur'anul Karim yang siap untuk membentengi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada yang membantah mendebat mengenai urusan Kanjeng Nabi akan segera dibela oleh Al-Qur'anul Karim sebagai mukjizatnya Kanjeng Nabi. Baik. Terus di sini disampaikan kafa kabil ilmi. Kalau ada orang yang tidak percaya misalnya dengan Nabi Muhammad, cukuplah sebagai mukjizatnya Kanjeng Nabi itu adalah dia atau beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu punya ilmu yang luar biasa sementara beliau adalah ummi. Adanya ilmu yang luar biasa sementara beliau adalah apa? Ummi. Ummi itu artinya Kanjeng Nabi. Fil ummi ing dalem Kanjeng Nabi Muhammad ingkang ummi. Ana ilmu dimiliki oleh Nabi yang ummi. Dari mana? Informasi tentang ilmu-ilmu itu ya. Informasi tentang Nabi Ibrahim, informasi tentang ini ya, tentang Nabi Nuh, tentang penciptaan, tentang sholat, konsep-konsep yang indah-indah di dalam Al-Quran itu dari mana bisa dimiliki oleh Kanjeng Nabi yang ummi, tidak mampu membaca dan tidak mampu menulis.
Gitu. Itu sudah cukup menunjukkan ada satu mukjizat yang luar biasa dari Nabi Muhammad. Yang kedua, Nabi Muhammad itu hidup di tengah jahiliyah. Bagaimana bisa di tengah-tengah jahiliyah seperti itu ada informasi yang luar biasa yang diberikan oleh Al-Quranul Karim. Itu pasti bukan dari Nabi tetapi dari sumber lain. Nah, sumber lain itu adalah wahyu karena Nabi tidak mungkin membaca dan tidak mungkin menulis. Gitu. Wa ta'jibi fil yutumi. Dan cukup juga sebagai mukjizatnya Nabi adalah Nabi itu insan yang sangat terdidik. Sementara beliau adalah orang yatim, tidak punya bapak, tidak punya ibu, tetapi beliau terdidik dengan sangat baik. Siapa yang mendidik? Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nabi itu pernah mengatakan begini, innallaha adzabani fa ahsana ta'dibi. Ngendikane Gusti Allah, ngendikane Kanjeng Nabi. Gusti Allah lah yang mendidik diriku dan Gusti Allah telah sangat baik di dalam mendidik diriku. Orang Arab pada saat itu yatim itu tidak karu-karuan. Disia-sia ya, tidak terurus pendidikannya, tidak diurus sopan santunnya, tidak diurus ini, tetapi ada anak yang yatim sejak kecil, dewasa, telah memiliki pendidikan yang luar biasa. Sopan santunnya, tata keramanya, ya, cara berbicaranya, pengalamannya sebagai masyarakat itu sangat-sangat tinggi. Nah, gitu ya. Dari mana itu? Tentu semuanya dari Allah dan itu cukup dianggap sebagai mukjizatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bon, selesai ya. Khadamtuhu bimadihin astaqilu bihi. Dhunuba umrin madha fi syi'ri wal khidami. Ini mungkin bab yang terakhir ya. Bab apa ini? Bab tawasul. Masih ada lagi ya, munajat. Tapi ini sudah selesai, apa namanya? Memuji-muji Kanjeng Nabi ini tampaknya sudah selesai. Ya, tapi mungkin di belakang kembali memuji lagi tapi ya, ini tawasul kepada Kanjeng Nabi. Setelah memuji-muji, kemudian bertawasul kepada Kanjeng Nabi. Khadamtuhu. Ngladeni sapa ingsun ing Kanjeng Nabi. Bimadihin kelawan puji-pujian. Astaqilu amre menghilangkan amre apa itu istiqolah. Istiqolah itu mengundurkan diri kalau kita misalnya apa namanya menjadi presiden, menjadi bupati, menjadi pegawai, istiqolah itu artinya adalah mengundurkan diri. Tapi ini mengundurkan diri dari dosa. Astaqilu amre melepaskan sapa ingsun gitu ya. Bihi kelawan madih dzunuba umrin. Ing pira-pira dosane seumur-umur. Mungkin Imam Busiri menulis ini itu ketika umurnya sudah cukup dewasa, cukup berumur lah. Mungkin 35, bahkan mungkin 40 atau 45, pokoknya sudah berumur lah. Saatnya beliau untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dzunuba umrin ing pira-pira desane umur madha ingkang lewat apa umrin. Fi syi'ri ing dalam syair wal khidami lan ing dalam pira-pira khidmah. Saya meladeni Kanjeng Nabi, menjadi khadimnya Kanjeng Nabi dengan cara mengubah syair-syairan. Ya. Yang
dengan menggubah puji-pujian. Yang dengan pujian itu saya berharap bisa terbebas dari dosa-dosa umur-umur yang telah lewat. Yang saya habiskan untuk menggubah syair dan untuk khidmah. Jadi menduga-duga, tapi mungkin terus kemudian orang menduga-duga ya. Nampaknya Imam Busiri itu masa mudanya itu memang suka membuat syair-syair. Tapi bukan syair-syair dalam arti syair-syair yang digunakan untuk kepentingan-kepentingan agama, kepentingan-kepentingan apa gitu ya. Tapi kepentingan-kepentingan untuk memuji orang. Wal khidami dan khidmah. Tampaknya ketika masih muda itu pekerjaannya adalah khidmah kepada pemimpin-pemimpin. Saya itu masa muda saya itu, mungkin ya Al-Imam siapa? Al-Busiri itu. Saya ketika masih muda itu, saya menjadi pegawai. Pegawai di pemerintahan, pegawai di ini. Waktu saya gunakan untuk itu dan untuk menggubah syair-syair. Bait-bait untuk memuji para pemimpin-pemimpin itu. Mungkin gitu mungkin beliau itu. Tapi saya rasa yang seperti ini banyak menarik saya kepada hal-hal yang tidak terpuji. Tentu itu bukan berarti dosa ya. Tetapi perasaan beliau, ya Imam siapa? Al-Busiri telah menghabiskan umur untuk sesuatu yang kurang berfaedah. Dia mungkin Al-Imam apa? Al-Busiri. Nah, sekarang ketika umur saya ini sudah berumur, saya ubah gaya hidup saya. Saya akan konsentrasi, tidak lagi khidmah kepada para pemimpin, khidmah kepada orang, tetapi saya akan khidmah kepada Kanjeng Nabi dengan menggubah puji-pujian kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Idz qalladani krana ngalungi qiladah ngalungi apa asy-syi'ru lan al-khidam tadi. Pekerjaan masa lalu yang saya gunakan untuk menggubah syair dan untuk khidmah kepada para pemimpin. Itu ndadekno aku dikalungi, ngalungi aku. Ngalungi apa? Ma ing perkara. Tukhsha ingkang den khawatirkan apa awaqibu pira-pira pungkasane ma. Ka'annani kaya-kaya sak temen ingsun bima, sebab iki mau asy-syi'ru wal khidam dengan pekerjaan itu iku hadyun. Iku minangka korban. Hewan korban. Minan na'ami sangka pira-pira raja kaya. Minan na'ami sangka raja kaya. Saya itu kayak hewan korban. Dikalungi ya kan, hewan korban kan ana kalungene ya. Aku dikalungi apa iki terus dikongkon apa gelem. Yang apa jenenge khawatir akibatnya tidak baik. Ya kan kita tahu ya, penyair-penyair itu ya kalau tidak digunakan untuk yang baik ya wasyu'ara yattabi'uhumul ghawun dalam surat dalam ini ya, dalam apa? Surat Asy-Syu'ara. Yattabi'uhumul ghawun. Nah. Wasyu'ara yattabi'uhumul ghawun. Alam tara annahum fi kulli wadin yahimun wa annahum yaquluna ma la yaf'alun. Alam tara annahum fi kulli wadin yahimun wa annahum yaquluna ma la yaf'alun. Illa alladzina amanu wa amilus salihati. Para penyair-penyair itu diikuti orang-orang yang lacut. Yattabi'umul ghawun. Orang apa itu? Ghawun itu ya, ghawa. Orang-orang yang sesat. Penyair-penyair itu diikuti oleh orang-orang yang sesat. Illa alladzina apa tadi? Illa alladzina amanu wa amilus salihati. Gitu. Nah, saya itu juga penyair-penyair itu
Yang barangkali pekerjaan itu yang saya lakukan itu saya khawatir akibatnya tidak baik. Kata Al-Imam Al-Busiri. Idh qalladani ma tukhsha awaqibuhu ka'annani bihima hadyun minan na'ami. Ata'tu ghayya siba fil halataini wa ma hassaltu ila 'alal athami wan nadami. Ata'tu ta'at sapa ingsun ghayya as-sibah ing lacute kekanak-kanaan. Fil halataini ing dalam dua tingkah tadi, dua situasi tadi, situasi syair dan situasi khidmah kepada para penguasa. Saya telah menuruti itu ghayyu as-sibah. Apa itu? Kekanak-kanaan, ya. Kezalimannya kekanak-kanaan. Kekanak-kanaan itu artinya ya monat manut gitu ya. Berlebih-lebihan, main-main, suka tidak terfikirkan dengan baik tindakannya. Wa ma hasaltu lan ora menghasilkan sapa ingsun illa 'alal athami kecuali ing atase pira-pira dosa. Wan nadami lan getun. Selama saya bekerja menggubah syair dan khidmah kepada orang-orang kaya atau khidmah kepada para penguasa, itu saya tidak menghasilkan apa-apa kecuali dosa-dosa dan rasa-rasa sesal, penyesalan-penyesalan. Ya tentu kita tidak bisa menduga bahwa Imam Busiri itu ketika itu melakukan hal-hal yang sangat buruk, ya enggak ya mungkin ya. Tapi kalau dalam itu biasanya ya hasanatul abrar sayyiatul muqarrabin. Hal-hal yang baik menurut orang-orang yang abrar itu bisa tidak baik bagi al-muqarrabin. Misalnya ya contohnya itu misalnya bersedekah 50.000 itu saya kira sudah sangat-sangat baik, ya kan? Tapi bagi orang yang sangat dekat dengan Gusti Allah, itu bisa buruk. Gitu. Kayak orang-orang ya terdahulu itu ya, yang sangat dekat kepada Gusti Allah, biasanya duha itu misalnya dijalankan 8 rakaat, ya kan? Tiba-tiba hari itu hanya mampu menjalankan duha 2 rakaat. Itu kan bisa menyesal. Padahal orang melaksanakan duha 2 rakaat itu kan sudah sebaik-baik manusia. Tapi bagi orang yang biasa melaksanakan duha berapa? 8 rakaat itu bisa sesuatu yang bagi dia dianggap buruk. Biasanya satu hari itu membaca Al-Quran 1 juz. Tiba-tiba hari itu hanya 1/4 juz. Dia pasti merasa menyesal, merasa ada yang kurang. Nah gitu. Nah ini juga begitu saya kira ya. Al-Imam Al-Busiri itu mengatakan ketika saya punya pekerjaan 2 tadi, saya tidak menghasilkan apa-apa kecuali dosa dan rasa penyesalan. Tapi itu jangan kemudian Imam Busiri ini kayaknya benar-benar melaksanakan dosa yang kebablasan. Nah, gitu ya. Itu barangkali saya kira juga mungkin tidak, tetapi itu barangkali merasa ini ya waktunya tersia-sia. Gitu. Bagi orang yang biasa mendapatkan nilai 10, nilai 8 itu bisa-bisa, waduh, rugi saya itu. Nilainya berapa? 8. Padahal bagi yang biasa mendapatkan nilai 6, 8 itu sudah prestasi, ya kan? Itu. Pokoknya bahaya orang yang selalu berprestasi itu, ya kan? Biasanya selalu ranking 1. Melorot menjadi ranking 4 itu rasanya menyesal sekali. Padahal bagi orang yang enggak pernah ranking 4 itu bisa apa? Bisa prestasi. Nah, Imam Busiri ini dalam syairnya ini itu mengakui a'ta'tu ghayyas sibah. Saya itu dulu kekanak-kanaan. Lacute kekanak-kanaan.
ketika menggubah syair dan khidmah kepada orang lain. Dan saya enggak menghasilkan apa-apa kecuali dosa dan rasa penyesalan. Tapi apakah itu benar-benar buruk? Ya Allahu a'lam. Mungkin tidak. Orang banyak husnudzon kepada Al-Imam Al-Busiri. Saya kira tidak. Tidak seburuk itu, atau bahkan mungkin sebetulnya orang baik tapi merasa seharusnya dia bisa jadi wali top itu ya, tapi hanya wali pinggiran, nah, gitu ya kan. Mungkin jadi merasa agak bersalah. Fa ya khusarata nafsin fi tijaratiha lam tashtari ad-dina bid-dunya wa lam tasumi. Fa ya khusarata nafsin, mongko duh gitu ya, mongko wahai rugine awa-awaan fi tijaratiha ing dalam perdagangane nafsin. Lam tashtari ingkang ora tuku sapa nafsin ad-dina ing agama bidunya kelawan donya. Walam tasumi lan orang ngenyang. Ngenyang itu apa? Orang menawar. Orang yang tidak pernah beli dan tidak pernah menawar untuk mendapatkan agama dengan cara menyerahkan harta dunia. Nafsin itu siapa di sini? Ya tentu dirinya. Nafsin itu menghitopi dirinya sendiri. Imam Busiri itu menghitopi dirinya sendiri. Wahai jiwaku, kamu itu rugi sekali. Kenapa kamu tidak pernah membeli agama dengan dunia? Bahkan kamu nawar saja enggak pernah. Rugi sekali kamu itu. Ya, jangan tersinggung ya. Ini sedang membicarakan dirinya sendiri. Gitu ya. Al-Imam Al-Busiri, faya khusarata nafsin fi tijaratiha lam tashtari ad-dina. Sesuatu yang diambil itu yang jadi maf'ul, sesuatu yang digunakan membayar itu yang kemasukan huruf jar. Ya, ishtara itu ats-tsauba bidirhamin. Yang kita ambil apa? Tsaubnya. Yang kita serahkan apanya? Dirhamnya. Begitu juga di sini. Rugi sekali orang yang tidak mau mengambil agama dengan cara menyerahkan dunia. Mengorbankan dunia dengan mengambil agama. Rugi. Kalau sebaliknya tambah nemen. Ya kan? Sebaliknya itu apa berarti? Mengambil dunia untuk mengorbankan apa? Agama. Demi kepentingan dunia, agama dikorbankan. Nonton sepak bola misalnya, sampai lali sholat isya. Nah, itu kan berarti mengorbankan kepentingan agama untuk mencapai kepentingan apa? Dunia. Itu. Apa gitu ya, kita mengerjakan apa sampai malam. Begitu menjelang subuh, ngantuk, ya kan? Terus tidur, bangun-bangun jam 12. Sholat subuhnya dianggap qobliyah zuhur. Nah, gitu. Itu itu ngapain kok mulai sampai jam 3:30? Itu ngapain itu? Ya ngobrol atau apa gitu kan bisa. Itu berarti kan kepentingan, mengambil kepentingan apa? Dunia, mengorbankan kepentingan akhirat. Itu bisa berbahaya. Ini Al-Imam Al-Busiri mengkritik dirinya sendiri. Kamu itu loh nggak pernah membeli agama dengan mengorbankan kepentingan dunia. Bahkan nawar saja kamu tidak pernah. Kamu itu rugi sekali. Rugi kamu. Kata Al-Imam Busiri kepada dirinya sendiri. Wa man yabi ajilan minhu bi ajilihi yabin lahul ghabnu fi bai'in wa fi salami. Wa man utai sapane ku yabi lamun dodol sapa man ajilan ing sesuatu yang nanti. Yang nanti itu berarti akhirat.
menjual yang nanti. Minhu sangka mengkono man. Maksudnya menjual akhiratnya. Bi'ajilihi kelawan donyane mengkono man. Ajil itu yang segera. Kalau ajil itu yang nanti-nanti. Segera kan berarti dunia, ya kan? Ya bin mengko pertelo lahu kedue man apa al-ghabnu. Apa tertipu. Fi bai'in ing dalam jual belinya wa fi salamin dan ing dalam pesene. Baik pesannya, akad pesan, salam atau akad jual beli itu rugi. Siapapun menjual itu yang dijual itu yang diambil apa yang diserahkan? Serahkan ya. Siapapun yang menjual akhiratnya, berarti akhiratnya dilepas apa diambil? Dilepas ya. Siapa yang melepaskan akhiratnya dengan dunianya. Berarti dengan itu yang diambil ya, harganya apa? Dunia. Melepaskan akhirat. Sekarang yang diambil yang pakai bak. Kalau tadi kan yang diserahkan kan yang pakai apa? Bak. Kalau ishtaro bi, maka yang pakai bak itu harganya, harga yang harus dia berikan. Nah, tapi kalau bak itu berarti harga yang akan dia ambil. Gitu. Siapapun yang menjual akhiratnya dengan mengambil dunianya, maka pasti dia akan rugi. Baik dalam bentuk jual beli atau dalam bentuk salam. Apa bedanya beli dengan salam ya? Kalau beli itu berarti ininya ya. Ya, itunya ya. Salamin, pesen. Pesen itu berarti barangnya yang diserahkan itu nanti-nanti. Kalau pesen ya kan? Kalau jual beli kan langsung ya. Orang pesen sama saya, itu artinya barangnya nanti-nanti. Baik menjual agama itu segera agamanya itu hilang atau tidak segera hilang tapi suatu saat nanti akan apa? Hilang. Namanya salam, itu sama-sama ruginya. Kepentingan ini. Ya tentu Imam Busiri ini tidak sedang menghitopi kita ya, ini menghitopi dirinya apa? Sendiri menyesali gaya hidupnya ketika masih muda gitu ya. Al-Imam Al-Busiri. In ati dzamban. Gitu ya. In ati dzamban fama ahdi bimuntaqidin minan nabiyyi wala habli bimunsarimi. In ati lamun nekani sapa ingsun dzamban ing dosa. Fama ahdi mongko ora ana utawi janji ingsun iku bimuntaqidin kudu kelawan rusak. Minan nabiyyi sangka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala habli lan ora ana utawi tali ingsun iku bimunsarimin iku kelawan putus. Saya memang menjalankan banyak dosa ketika masih umur-umur yang telah lewat itu. Tapi itu bukan berarti saya telah selesai merusak seluruh janji. Enggak. Janji itu apa artinya? Iman. Janji itu apa artinya? Iman. Itu bukan rusak. Janji saya dengan Nabi Muhammad itu tidak rusak. Keimanan saya kepada Nabi Muhammad itu tidak rusak. Jadi setelah mengakui dosa-dosa, tetapi beliau kemudian Al-Imam Al-Busiri ini menyampaikan sebuah harapan, titik terang. Tapi piye wae walaupun aku iki nglakoni dosa, aku iki tetap iman kok. Aku tetap percaya karo Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikatan ya, tali yang mengikatkan diriku dengan Nabi Muhammad itu juga masih tidak putus. Wala habli bimunsarimin. Juga tidak putus. Gitu. Nah,
Karena itu saya punya pengharapan. Atas dasar ini saya tetap punya harapan. Mbok piye wae aku iki nglakoni dosa, aku tak gambarno mau ya dikalungi. Dikalungi dosa, dikalungi macam-macam. Tapi ada harapan. Jadi Imam Al-Busiri itu seperti menjalankan perintah agama, bainar roja'i wal khauf. Antara ketakutan dan berpengharapan. Orang itu kalau kehilangan ketakutan itu nglakoni dosa tok-tok, soalnya orang lo wedine. Orang kalau tidak punya rasa takut, hanya punya rasa pengharapan, itu bahaya. Bahayanya apa? Senengane nglakoni dosa. Nyolong barang ora wedi. Soalnya harapannya terlalu tinggi. Nyolong ya ora apa-apa wong Gusti Allah iku Maha Pengampun. Nah, itu kan. Jadi bahaya. Karena dia kehilangan rasa apa? Takut, tapi dominasi harapan tinggi kepada Gusti Allah itu menjerumuskan dia untuk melakukan banyak hal. Ya jenenge menungso gak salat-salat sithik gak apa-apa lah. Wong Gusti Allah Maha Pengampun kan bahaya, ya kan? Nah, Imam Busiri punya khauf itu. Khauf inilah yang mendorong seseorang untuk menjalankan sesuatu yang lebih baik. Ada khaufnya. Tapi kalau khauf itu terlalu dominasi sehingga kekurangan harapan, itu juga berbahaya. Orang kalau kehilangan harapan, sholat iso males. Ngopo sholat barang? Paling-paling mlebu neraka. Nah itu karena tidak punya apa? Harapan. Wong sing wis kehilangan harapan, dijak mlebu masjid wis nang angele pol. Aku iki ra pantes mlebu masjid. Dadi wis ra usah ngejak-ngejak aku. Aku iki cetak neraka. Ngono. Karena kehilangan apa? Harapan. Itu sama-sama berbahayanya. Yang satu tidak punya rasa takut, yang satu tidak punya rasa harapan. Itu. Nah yang baik itu seperti apa? Ya seperti Imam Busiri seperti ini. Ia punya rasa takut. Masa lalu saya itu kurang baik. Saya disetir oleh kekanak-kanaan. Kan gitu ya? Al-Imam Al-Busiri ghayyas sibah. Tapi saya tetap punya pengharapan. Saya dosa apapun, tapi janji saya kepada Nabi Muhammad, hubungan saya kepada Nabi Muhammad itu enggak putus. Saya tetap mencintai Nabi Muhammad, saya tetap iman kepada Nabi Muhammad. Harapan saya kepada Gusti Allah, harapan saya untuk mendapatkan syafaat dari Kanjeng Nabi itu tetap tumbuh. Gitu. Fa inna li zimmatan minhu bitasmiyati Muhammadan wa huwa awfal khalqi bidzimami. Fa inna li mongko sak temene iku kedue ingsun zimmatan ana zimmah tanggungan minhu sangka Kanjeng Nabi. Bitasmiyati kelawan jenengno ingsun Muhammadan ing Muhammad. Wa huwa utawi Kanjeng Nabi iku awfal khalqi. Luweh nughanine makhluk bizimami kelawan tanggungan-tanggungan. Nek Kanjeng Nabi wis nanggung, beliau pasti akan memenuhi tanggungannya. Wa huwa awfal khalqi bizimami. Bagaimana saya itu bisa putus dengan Kanjeng Nabi? Wong Kanjeng Nabi iku duwe janji karo aku. Wong jenengku iku Muhammad. Namanya Imam Busiri itu kan namanya siapa? Muhammad. Kok iso putus iku lho piye? Wong jenengku wae Muhammad. Enggak mungkin saya dengan Nabi Muhammad. Jerene ono wong kok jenenge Muhammad. Iku untuk syafaat kok Kanjeng Nabi. Abu Siri ya kan? Ya mungkin kan ada cerita-cerita tentang orang yang namanya Muhammad sulit masuk neraka atau apa gitu ya. Sapa sing mlebu neraka iku Muhammad, sungkan malaikat jare. Allahu a'lam ya. Ada tradisi di Mesir itu ya.
Angger ana omah iku ana sing salah satu sing jenenge Muhammad. Jadi angger ana omah ana sing jenenge Muhammad. Dadi juweneng paling akeh nang Mesir Muhammad. Angger omah mesti ana jenenge Muhammad. Muhammad bin Ahmad. Wes, akeh Muhammad bin Muhammad akeh pol. Dulu di Mesir itu nama itu, kan nama kalau di Mesir nggak boleh murakab. Ini Mesir ya cerita Mesir. Nggak boleh nama murakab itu nggak boleh. Nama murakab itu kayak Indonesia itu loh, Muhammad Sirajuddin. Wes Muhammad Sirajuddin misalnya, sapa jenenge ya kan? Nggak boleh nama itu kudu siji tok. Nek Muhammad ya Muhammad tok, nek Sirajuddin itu nggak oleh. Nek Indonesia iku namanya murakab dawa ora karo-karuan. Muhammad Soeharto. Sapa meneh ngono ya? Mbah jenenge dawa-dawa. Meneh wong wedok ya jenenge Nruwicil sampai semene. Sapa jenenge? Siapa nama paling panjang? Siapa? Siti Fatimatu. Sapa meneh ya kan? Oh, dawa jenenge kadang-kadang sampai tumpuk 5. Ada 4 ada. Ya kan, tumpuk. Itu enggak boleh kalau di Mesir itu. Nama itu hanya boleh apa? 1. Enggak boleh tumpuk. Makanya di sana itu dulu nama itu Sunai. Nama Sunai itu artinya nama anak, nama bapaknya diikut sertakan. Itu namanya apa? Sunai. Makanya saya dulu namanya cuma Abdul Ghafur saja namanya itu ya namanya Abdul Ghafur ya. Tapi di Mesir nggak boleh nama Abdul Ghafur itu nggak boleh. Namanya harus Sunai. Maka paspor itu ditempeli, di amandemen. Paspor halaman kedua ono amandemen ini. Nama lengkapnya Abdul Ghafur Maimun. Kudu Sunai. Soalnya nek jeneng Abdul Ghafur itu sing madane wakeh. Maka kalau Sunai itu tidak ono napa padane. Saiki wis gak Sunai, Sulasi. Gitu. Ya itu ceritanya begitu karena lama hidup di Mesir sehingga gaya memberi nama itu kabeh gurine ono Abdul Ghafur ya, Afaf Abdul Ghafur, Nabil Abdul Ghafur, Aida Abdul Ghafur karena itu gaya Mesir itu nama itu minimal Sunai. Gayanya begitu, nama itu nama Sunai namanya. Ya, tapi namanya itu tidak boleh double, nama itu hanya apa? 1. Itu namanya double. Nah, gitu. Nah di Mesir itu nama Muhammad itu muakai pol. Muhammad. Akhirnya kan Sunai kan ngono ya. Muhammad itu artinya Muhammad bin Muhammad. Kalau namanya kok Muhammad Sirajuddin, iku nek nang Mesir iku berarti Muhammad bin Sirajuddin. Padahal orang Muhammad Sirajuddin iku jenenge dhewe bapake dhewe. Itu namanya Sunai. Lah Imam Busiri kayak Imam Ghazali itu kan namanya Muhammad. Itu artinya Muhammad bin Muhammad. Ora kok jenenge Imam Ghazali Muhammad ora iku jenenge Muhammad bin Muhammad. Ya. Nah, aku iku jenengku Muhammad, jarene Imam Al-Busiri. Jenengku iku Muhammad. Dadi aku hubunganku karo Kanjeng Nabi ku istimewa. Ini sedang rojak, ya, sedang apa? Sedang rojak. Dan katanya kalau nama itu Muhammad itu ada keistimewaan, mendapatkan syafaat dari Kanjeng Nabi Muhammad. Dan Kanjeng Nabi itu aufal khalqi bidzimami. Tapi ya wallahu alam, masuk tenan bora tapi ono cerita-cerita gitu loh ya. Cerita-cerita seperti tadi yang saya sampaikan tadi itu cerita-cerita tentang keistimewaan nama apa?
Muhammad atau nama Ahmad. Ya misalnya begini nih, ya, tapi ya hadisnya mbok dhaif mbok bener ora ngerti ya kan. Ini ya, yuqafu abdani baina yadayillah. Dua orang hamba diberhentikan di depan Allah Subhanahu wa taala. Jadi antara dua tangannya Allah, maksudnya yang dalam ngersane Allah. Faya'muru bihima ilal jannah. Allah memerintahkan keduanya untuk masuk surga. Lalu dua orang itu tanya, "Duh Gusti lho, aku iki mlebu swarga ngamal apa? Aku ora tau ngamal." Fayaqulu azza wa jalla abdai udkhula al-jannah. Wahai dua hambaku masuklah surga karena saya sudah sumpah Allah yadkhula an-nara man ismuhu Ahmad au Muhammad. Tidak ada yang masuk neraka yang namanya Ahmad dan apa? Muhammad. Tapi hadis ini ya menakutkan ya. Masa hanya namanya Ahmad Muhammad terus ora tau iso mlebu napa? Neraka kan ya. Mboten ora. Hadisnya perlu ditakhrij yang jelas ya. Kita orang. Tapi walhasil Imam Busiri itu pokoknya muncul rojaknya karena namanya apa? Muhammad. Ya orang kan kalau lagi rojak kan begitu ya. Minimal saking cintanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Illam yakun fi ma'adi akhidan biyadi fadlan wa illa faqul ya zallatal qadami. Illam yakun lamun nurano sapa Nabi Muhammad fi ma'adi ing dalam akhirat ingsun. Iku akhidan iku wong kang kalap biyadi kelawan tangan ingsun, fadlan kelawan merupakan anugerah sebagai anugerah. Wa illa lamun ora tadi yaitu pengulangan dari wa illam yakun. Jika memang benar-benar tangan saya tidak diambil, tidak ditarik oleh Kanjeng Nabi dalam akhirat nanti, fakul mongko ngucap sapa sira ya zallatal qadami. Duh keplesete delamaan. Ini kan tawasul to ceritanya ini. Aku wis nomku wis gak karu-karuan iki piye? Iku nek engko nenggone akhirat tanganku gak dicekel Kanjeng Nabi. Ya membayangkan mlaku nenggone dhuwur apa? Titian apa iki jenenge Siratal Mustaqim, tanganku gak dicekel iki, delamaanku iku kepleset sawangane iki. Saya satu-satunya harapan cara gampangane ya. Pokoke mengharap Kanjeng Nabi nyekeli tanganku. Jenengku Muhammad lho ya. Jenenge Al-Imam Al-Busiri ya Allah Gusti ya kan. Luar biasa Imam Al-Busiri ini. Ya, muncul rojaknya. Ya, kita memang harus muncul rojak seperti ini ya. Kalau tidak muncul rojaknya, wis Allah ndelurung wangel kon nglakoni napa? Api. Maka kita itu kalau ketemu orang itu mbok piye wae munculno harapan dia. Karena memunculkan harapan itu penting. Kayak itu loh, kayak cerita apa namanya? Ada orang zaman Bani Israel ya kalau tidak salah. Membunuh 99 orang ya, cerita yang sangat terkenal. Terus pengen tobat. Takon karo wong, sapa sing iso jawab pertanyaanku iki? Aku pengen tobat. Sapa sing iso bimbing aku tobat? Aku pengen tobat tenan. Ning bar mateni pira? 99 Asmaul Husna. Kepethuk karo ahli ibadah. Ahli ibadah ditakoki, aku pengen tobat. Piye carane? Bar mateni wong 99. Harapannya tidak dimunculkan, tambah diblesno. Wajahmu iki wajah neraka dah. Wong mateni kok 99. Kata orang itu, kamu enggak punya harapan kalau tidak salah itu. Punya hadis piye lah lali ya. Kamu tidak punya harapan untuk tobat. Mateni wong kok 99. Sekalian dibunuh ya kan. Kenapa? Karena enggak memunculkan harapan. Ono wong gambo kei harapan itu tambah stres, tambah iki, wah atene pisan ae.
neraka ya pisan lah, ngono ya kan. Nah, mati karena tidak muncul harapan. Nah, gitu ya. Terus tanya lagi siapa yang bisa menolong saya? Nah, sekarang ketemu dengan orang yang ahli ilmu. Kalau tadi itu ketemu wong ahli ibadah. Makanya wong ahli ibadah itu bahaya. Nek ora disertai dengan ilmu yang cukup, itu bahaya. Nah, tadi itu kan tidak ketemu dengan ahli ilmu, tapi ketemu ahli ibadah. Nah, sekarang ketemu dengan orang ahli ilmu, dijawab, kan gitu. Bisa enggak saya tobat? Nah, bisa, dimunculkan harapan. Ya, bisa. Pintu tobat tidak akan pernah ditutup. Tidak ada yang bisa menutup pintu tobat. Dan harapannya kan muncul. Ya, muncul. Makanya anak preman teko, aku itu sobek tenan, aku neraka tenan. Enggak, kamu itu ahli surga, tenang saja. Munculkan rasa apa? Harapannya. Jangan membunuh harapan seseorang. Ya, itu bahaya sekali. Aku iki iso apik to ra ya? Mbuh dina aku iku elek. Iso. Melok aku dadi wong apik. Nah, gitu. Yang penting kan memunculkan apa? Harapan. Jangan membunuh harapan. Ini juga begitu. Al-Imam Al-Busiri itu sedang membombong dirinya. Aku iki iso apik, aku iso apik, aku iso apik. Karena kalau tidak punya harapan itu tadi. Hasyahu an yuhrima. Ya, setelah itu baru diberi solusi oleh orang tadi yang pintar tadi itu ya, dikasih solusi bagaimana solusinya untuk menjadi orang baik. Hasyahu an yuhrima. Kelawan napa jenenge bersih akan Kanjeng Nabi. Bersih tenan Kanjeng Nabi itu. Maksudnya bersih itu Kanjeng Nabi orang tidak seperti ini ya. Maha suci Kanjeng Nabi, ya, bukan maha tapi suci Kanjeng Nabi. Kelawan nyuci akan Kanjeng Nabi an yuhrima. Sangka arep ento menghalang-halangi sapa Kanjeng Nabi ar-rajia ing wong kang berharap maka rimahu ing pira-pira kemuliaan atau kelumanan-kelumanane Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi itu tidak mungkin. Ana wong teko mengharapkan kelumanane kok ditolak itu ora mungkin. Ya, membombong diri, ya kan? Kanjeng Nabi enggak mungkin. Tidak mungkin Kanjeng Nabi ana wong teko mengharap kemurahan Kanjeng Nabi terus Kanjeng Nabi menolak. Itu enggak mungkin. Yuhrima ngalang-ngalangi. Sapa Kanjeng Nabi ar-rajia wong sing mengharap maka rimahu ing pira-pira kelumanane Kanjeng Nabi. Au yarji'ah utawa bali sapa aljaru sapa wong kang golek keselamatan. Jarun itu maknanya keselamatan. Istajaro ajirni minan nar. Ya Allah, ajirni minan nar. Artinya selamatkan saya dari neraka. Jarun itu maknanya tangga. Tangga iku maknane golek keselamatan teko tanggane. Dene ana tangga malah ngrepoti tanggane ya mbah ya kan. Dasar dari bertetangga itu mengharapkan keselamatan saka tanggane. Tapi nek tanggane tambah ndudono, kowe nek ape nyolong jam 4 ndak. Aku apal karo tanggoku iki. Iki tangga tapi ora nyelametno tapi tambah njluntrungno jenenge. Au yarji'a atau kembali sapa aljaru sapa tangga. Tangga maksudnya orang yang mengharapkan selamat dari Kanjeng Nabi. Minhu sangka Kanjeng Nabi oleh bali ghaira muhtaramin hal tidak dimuliakan. Saya mengharapkan keselamatan dari Kanjeng Nabi, pulang-pulang tidak membawa keselamatan. Ora mungkin. Itu siapa Al-Imam Al-Busiri. Sedang menciptakan rasa harap, rasa optimis yang tinggi tentang keselamatan dirinya. Kalau yang pertama tadi kan khaufnya yang didahulukan itu.
Yang tadi itu aku nomku gak karu-karuan, dosa tok-tok iki. Nah, sekarang muncul harapannya. Tapi bagaimanapun saya ini masih sambung dengan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan saya minta wasilah Kanjeng Nabi. Orang yang minta wasilah Kanjeng Nabi itu mulia. Tidak mungkin orang yang berharap kebaikan Kanjeng Nabi kemudian dihalang-halangi, itu enggak mungkin. Ya, an yuhrima ar-roji, ngarang-alangi ar-roji, dihalang-halangi sapa? Maka rimau. Sangka pira-pira keapiane Kanjeng Nabi. Au yarji'a al-jaru minhu, kembali minhu sangka Kanjeng Nabi, ghaira muhtaramin hale ora den mulyakan. Wa munzu alzamtu afkari madaihahu wajadtuhu li khalasi ghaira multazimi. Wa munzu alzamtu, lan sejak netepi sapa ingsun afkari ing pira-pira pikiran ingsun, selama saya menfokuskan pemikiran-pemikiranku madaihahu, tak fokuskan ing muji-muji nenggone Kanjeng Nabi. Wajadtuhu, kita harus ingat hal-hal yang baik ya agar optimis. Gitu. Optimis gitu. Wajadtuhu, nemu sapa ingsun hu ing Kanjeng Nabi, tak temu khaira multazimin. Ya, bukan ghaira ya, tapi khaira. Tak temu khaira multazimin, ingkang saapi-apike wong kang netepi li kholasi marang keselamatan ingsun. Yang menjadikan saya optimis lagi, sejak saya itu fokus memuji-muji Kanjeng Nabi, segala kemampuan pikirku itu saya gunakan untuk memuji Kanjeng Nabi. Itu saya menemukan Kanjeng Nabi itu selalu menjadi penyelamatku. Al-Imam Al-Busiri. Diwarai napa jenenge iki diwarai untuk bersikap apa? Optimis. Gitu ya? Kayak itu loh. Sayyidah Aisyah, Sayyidah Khadijah. Kanjeng Nabi ketemu malaikat ya. Mulai-mulai kan redek. Iki piye iki sapa iki anus, pokoknya bingung lah. Ditumbuhkan rasa optimismenya oleh Khadijah. Itu pasti baik Muhammad. Wahai suamiku, itu pasti baik. Kamu itu orang baik, nggak mungkin dikecewakan oleh Gusti Allah. Dulu kamu pekerjaanmu itu kan membantu. Pekerjaan kamu itu adalah silaturahim. Masa orang sebaik kamu akan disia-siakan oleh Gusti? Menumbuhkan rasa optimis. Ini juga gitu, menumbuhkan rasa optimis pada dirinya sendiri. Di antara yang membuat saya itu optimis, bahwa masa depan saya di akhirat itu baik. Sejak saya fokus memuji-muji Nabi Muhammad, itu Nabi Muhammad itu selalu menyelamatkan diriku. Aku tahu lumpuh, nah, kan gampangannya ya kan? Punya penyakit yang menjadikan saya itu lumpuh, tapi berkat saya menggubah syairan-syairan yang memuji-muji Kanjeng Nabi, lumpuh saya hilang. Yang lebih aneh lagi, tiba-tiba saya ketemu dengan orang-orang soleh. Nah gitu ya, dalam satu cerita. Menyapa diriku, ada orang menyapa Al-Busiri. Imam Busiri, saya ketemu Nabi Muhammad. Katanya kamu habis menggubah syair-syairan itu, dan syairan kamu itu gimana sih kok bisa luar biasa? Ya, burdah itu yang sedang kita apa? Baca. Gitu. Jadi mengingat masa lalu yang baik-baik itu membuat optimis. Kayak Kanjeng Nabi pernah disinggung-singgung Muhammad, karena wahyu beberapa saat wahyu itu tidak muncul pada Nabi Muhammad. Namanya fatratul wahyi. Ada Nabi setelah
beberapa kali mendapatkan wahyu, terus wahyu itu tiba-tiba tidak pernah muncul lagi. Dan itu diketahui oleh orang kafir. Nabi Muhammad saiki wis ora entuk napa? Wahyu. Jadi wong kafir, wah Muhammad sawangane dijutak pangirane. Kan sedih Nabi Muhammad itu, walaupun ya nabi lah ya, dikonokno ya tetap nengati gitu. Ya. Turun surat Ad-Duha. Wad-duha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Gusti Allah gak ninggal awakmu. Gusti Allah ya ora mangkel karo awakmu. Masuk Gusti Allah meninggal awakmu to? Eling-eling to, eling-eling. Ingat masa lalumu. Alam yajidka yatiman. Kowe tau dadi yatim to? Ujug-ujug dirumat karo Abu Thalib, ujug-ujug dirumat karo Abdul Muthalib. Sing nulung sapa? Gusti. Wa wajadaka dhallan fahada. Kamu dulu tersesat. Tersesatnya Kanjeng Nabi jangan diartikan ngumbah-ngumbe, ya kan? Atau nyembah berhala, ya. Jangan ya, nanti kamu lihatlah tafsir-tafsir yang benar, ya. Tersesatnya itu nanti belum tahu jalan, kurang ngerti caranya sholat, kurang tahu itu namanya apa? Fahada. Jadi ingat masa lalu kamu. Tuhan itu begitu baik pada kamu. Masa depan kamu juga kira-kira baik. Awakmu kan selama ini kan akeh maksiat itu ya. Mulai nom sampai saiki maksiat to, tapi kan urip ya apik-apik wae ya kan. Penuh dengan kemaksiatan. Tapi ya urip iso urip, nyatane iso urip. Berarti kamu masih dikehendaki baik oleh Gusti Allah. Jangan terlalu pesimis lah. Sak nakal-nakali isuk Jumatan to. Ya kan? Isuk Jumatan orang. Ya, aku anggaran wong gak Jumatan rasane pengen pakai jilbab. Artinya kamu masih dikehendaki baik oleh Gusti Allah. Nyatane isuk gelem Jumatan. Ingat yang positif-positif agar ini. Ya, tapi jangan positif-positif gitu terus lali. Oh, nek ngono ya santai wae lah. Ya, harus ada khaufnya. Artinya untuk menumbuhkan rasa optimis. Biar kita itu bergerak dengan baik. Ya, biar kita bisa bergerak dengan baik. Nabi Muhammad di elek-elek karo wong kafir ditumbuhkan optimisnya oleh Gusti Allah. Carane piye? Dituturno masa lalunya. Alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan wa wajadaka ailan fa'aghna. Berarti Allah ki selalu menolong awakmu. Tenang Muhammad, engko ya ditulung meneh. Walal akhiratu khairun laka minal ula. Kedepannya pasti akan jauh lebih baik daripada kemarin-kemarin. Tumbuh rasa optimis. Ya, ini juga begitu. Al-Imam Al-Busiri lalu mengingat-ingat apa yang kira-kira bisa optimis. Nah, iya. Di antara hal yang bisa menumbuhkan optimisnya Imam Al-Busiri adalah walaupun aku iku nomku iku nakal ora karu-karuan, perasaan beliau sangat nakalnya, tapi Allah itu berpihak padaku kok sebetulnya itu. Nyatane apa? Sejak aku mengkonsentrasikan pemikiranku untuk memuji Nabi Muhammad, uripku iku dadi enak terus. Wajadtuhu li kholasi khairal multazim. Muhammad itu selalu netepi untuk menyelamatkan diriku. Jadi aku nek muji ngono kira-kira kedepannya saya akan lebih baik ini kayaknya. Al-Imam apa? Al-Busiri. Tumbuh rasa optimis yang luar biasa dari Al-Imam Al-Busiri. Walan yafuta ghinan. Walam yafutal ghina minhu yadan taribat. Innal
haya yunbitul azharo fil akami walan yafuta lan ora bakal pot apa al-ghina apa kekayaan minhu sangka Kanjeng Nabi ora pot yadan ing tangan taribat ingkang gepak lebu apa yadan tangan yang gepak lebu itu maksud tangan sing fakir. Innal haya saat temene hujan iku yumbitu iku bisa menumbuhkan apa al haya al azhar ing pira-pira bunga fil akami ing dalam dataran ingkang tinggi. Dataran tinggi, dataran yang tidak ada apa? Airnya itu sedikit, itu pun bisa tumbuh. Karena ada apa? Hujan. Sekering-keringnya tanah, itu kan? Itu kalau yang datang hujan, itu ya tetap aja akan menumbuhkan bunga. Itu ya, sekering-kering tanah itu adalah tanah yang berada di dataran tinggi gitu. Kan begitu datang langsung ke bawah semuanya, ya kan? Airnya langsung tumpah ke bawah. Berarti yang banyak airnya itu yang dataran apa? Rendah. Tapi tetap aja kalau yang datang itu kekayaan hujan, bunga-bunga itu tetap tumbuh gitu. Gitu ya. Meski saya ini orang yang fakir, gitu loh kata siapa? Al-Imam Al-Busiri. Meski saya ini orang yang sangat fakir, tetapi kalau dinisbatkan dengan kekayaannya Kanjeng Nabi Muhammad itu tidak seberapa. Saya tetap akan bisa mendapatkan manfaat yang luar biasa dari Kanjeng Nabi, meski saya itu kalau diibaratkan tanah, itu tanah yang berada di dataran tinggi. Tanah yang berada, saya itu mungkin kayak tanah di dataran tinggi gitu, mungkin Al-Imam Al-Busiri itu ya. Itu. Saya mungkin tanah yang berada di dataran tinggi. Jadi tanah yang paling kering, yang paling susah untuk ditumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Tapi kalau yang datang itu sesuatu yang mulia, yang sangat pemurah, seperti air, hujan, tumbuh juga. Saya memang fakir, saya memang kurang baik, saya memang ini ya. Tapi kalau yang menyelamatkan itu adalah kekayaan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bunga-bunga itu juga bisa tumbuh dalam diriku. Ya kan? Ini kan hal-hal yang menciptakan apa namanya ini rasa optimis ya itu di dunia maupun di akhirat tentu saja ya. Kalau kebaikan Nabi Muhammad itu yang datang ini ya, ini kan lagi tawasul kepada Nabi Muhammad ya. Kalau Nabi Muhammad yang memberikan syafaat baik di dunia atau di akhirat, saya optimis saya ini bisa menjadi orang-orang yang baik. Itu ya, wallahu a'lam bishawab ya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.